Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 6, subtema 2 pada pembelajaran pertama. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 6. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 6 subtema 2 pada pembelajaran pertama halaman 62. Amatilah gambar di atas. Ceritakan pendapatmu tentang gambar tersebut. Apakah kamu mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Kemudian pada Ayo Membaca, silakan adik-adik membaca sebuah artikel yang berjudul Kisah Seorang Guru Anak Berkebutuhan Khusus. Kemudian setelah membaca, kita akan menjawab beberapa pertanyaan pada halaman 63. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, siapakah Sangita Lahman? Sangita Lahman adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Nomor 2, mengapa ia ingin menjadi guru? Ia ingin menjadi guru karena membuatnya mengetahui tumbuh kembang anak. Kemudian nomor 3, sikapkah yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? Sikap yang ditunjukkan oleh Sangita yaitu mengerti akan kebutuhan siswanya dan mengetahui bagaimana cara mendidik mereka. Kemudian nomor 4 pada halaman 64. Menurutmu, sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Sikap yang dibutuhkan yaitu pintar, suka menyayangi, sabar, dan selalu menjadi contoh bagi siswanya. Selanjutnya, silakan adik-adik membaca sebuah puisi yang berjudul Cita-Citaku karya M. Ridwan Hafid. Kemudian setelah membaca, kita akan menjawab beberapa pertanyaan pada halaman 64 sampai 65. Berdasarkan puisi tersebut, diskusikanlah bersama teman sekelompokmu untuk menjawab pertanyaan berikut. Nomor 1, apakah judul puisi tersebut? Judul puisi di atas adalah Cita-Citaku. Kemudian nomor 2 pada halaman 65. Siapakah yang membuat puisi tersebut? Yang membuat puisi yang berjudul Cita-Citaku adalah karya M. Ridwan Hafid. Kemudian nomor 3, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Puisi di atas menceritakan tentang cita-cita seorang anak yang ingin menjadi seorang dokter dan dapat membantu orang lain. Nomor 4, apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Perbedaan puisi dengan bacaan adalah puisi memiliki lagu atau nada, sedangkan bacaan tidak memiliki nada. Kemudian nomor 5, buatlah sebuah gambar yang dapat mewakili isi puisi tersebut. Perhatikan contoh gambar dari kakak berikut ini. Selanjutnya pada halaman 66, ayo mencoba. Carilah 1 atau 2 buah puisi anak dari koran, majalah, atau buku-buku. Salinlah puisi tersebut di dalam buku tulismu. Baca dan amati bentuk dan isi puisi pilihanmu. Lalu jawablah pertanyaan di atas di dalam buku tulismu. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan tentang puisi? Tuliskanlah kesimpulanmu di dalam buku tulismu. Di sini kakak akan memberikan contohnya. Perhatikan 2 buah puisi berikut ini. Kemudian, apakah judul puisi tersebut?
Puisi di atas berjudul Haus dan Boneka Panda. Kemudian, siapakah yang membuat puisi tersebut? Puisi di atas dibuat oleh Dadan Muldan dan Wawan Budiman. Kemudian, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Puisi 1 bercerita tentang rasa haus sepulang sekolah, sedangkan puisi kedua menceritakan tentang boneka panda yang ada di kamar. Selanjutnya, apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Jawab, pada pembelajaran sebelumnya puisi memiliki bait dan rima, sedangkan pada puisi di atas tidak memiliki bait dan rima. Kemudian pada Ayo Mengamati halaman 66. Perhatikan gambar di atas. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar di atas? Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar di atas? Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Mengapa? Kemudian silakan adik-adik membaca bacaan halaman 67 sampai 69 tentang daur hidup hewan. Berikutnya pada Ayo Berlatih halaman 69. Buatlah kelompok yang terdiri atas paling sedikit 3 orang. Kemudian setiap kelompok akan mencari informasi tentang daur hidup 2 ekor hewan yang berbeda berdasarkan pilihan yang terdapat pada tabel berikut ini. Silakan perhatikan tabel. 3. Catatlah semua informasimu di dalam diagram berikut ini. Lakukan untuk kedua hewan yang telah kamu pilih. 4. Presentasikan hasilnya di depan kelas, lalu tempelkan hasilnya di dinding kelas. Dengan demikian, kamu akan memiliki informasi tentang daur hidup berbagai jenis hewan. Selanjutnya kita akan mengisi halaman 70. Daur hidup hewan 1. Gambar ayam. Nama hewan ayam. Cara berkembang biak dengan bertelur. Gambar daur hidup, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Penjelasan tentang daur hidup. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah telur dierami dan menetas menjadi anak ayam. Semakin lama anak ayam tumbuh semakin besar. Bulu-bulu halus berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya. Anak ayam berubah menjadi ayam dewasa. Jenis daur hidup tanpa metamorfosis. Kemudian halaman 71. Daur hidup hewan 2. Gambar hewan katak. Nama hewan katak. Cara berkembang biak dengan bertelur. Gambar daur hidup, silahkan perhatikan gambar berikut. Kemudian penjelasan tentang daur hidup yaitu metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, kecebong, katak muda yang kemudian menjadi katak dewasa. Secara umum, urutan metamorfose katak terdapat 4 fase, yaitu fase telur, fase berudu, fase katak muda, dan diakhiri katak dewasa. Jenis daur hidupnya metamorfosis sempurna. Selanjutnya pada halaman 72, lengkapilah tabel berikut untuk mendapat kesamaan dan perbedaan antara kedua daur hidup hewan pilihanmu. Kita akan melengkapi tabel. Perbedaan daur hidup hewan 1 dengan hewan 2 yaitu kambing dan belalang. Yang pertama, kambing tidak mengalami metamorfosis, sementara belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. 2. Daur hidup kambing dimulai dari anak kambing, sementara daur hidup belalang dimulai dari telur. Sedangkan kesamaan daur hidup hewan 1 dan hewan 2 yaitu kambing dan belalang diantaranya: 1. Kambing dan belalang sama-sama hewan pemakan tumbuhan. 2. Kambing dan belalang sama-sama hidup di darat. Selanjutnya, perbedaan daur hidup hewan 1 dan hewan 2, kucing dan kecoa diantaranya: 1. Kucing tidak mengalami metamorfosis, sementara kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. 2.
Daur hidup kucing dimulai dari anak kucing, sementara daur hidup kecoa dimulai dari telur. Berikutnya, kesamaan daur hidup hewan satu dan hewan dua, yaitu kucing dan kecoa, diantaranya: 1. Kucing dan kecoa sama-sama hewan yang hidup di darat. 2. Kucing dan kecoa sama-sama pemakan hewan lain. Kemudian nomor 3, perbedaan daur hidup hewan satu dengan hewan dua, ayam dan katak. 1. Ayam tidak mengalami metamorfosis, sedangkan katak mengalami metamorfosis sempurna. 2. Ayam hidup di darat, sementara katak hidup di dua alam atau amfibi. Kemudian kesamaan daur hidup hewan satu dengan hewan dua, ayam dan katak. 1. Daur hidup ayam dan katak sama-sama dimulai dari telur. 2. Ayam dan katak sama-sama pemakan hewan lainnya. Selanjutnya, amatilah hasil pekerjaan kelompok lain di kelasmu. Kemudian lengkapilah tabel berikut untuk mencatat hasil pengamatanmu. Hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis sempurna diantaranya nyamuk, kupu, lalat, lebah, dan katak serta belalang. Sedangkan hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis tidak sempurna diantaranya jangkrik, kecoa, capung, dan tongeret. Sedangkan hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis diantaranya ayam, kucing, kambing, ular, dan kadal. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.